seseorang yang diangkat sebagai teman karena kebermanfaatannya dijaga hanya selama ia berguna. Ini adalah quotes dari Seneca yang menyatakan bagaimana realitas perhubungan manusia, pertemanan manusia, relasi manusia, timbal balik manusia, sehingga mereka menjalin pertemanan selama ia dibutuhkan. Hai semuanya, Assalamualaikum. Saya Rio Mabramasyah dari SMA Negeri 8 Kediri akan memberikan suatu resensi kepada kalian. Hari ini saya akan membawakan resensi surat-surat Stoa karya Seneca. Mula-mulanya saya sedang mencari-cari bahan bacaan stoikisme untuk asupan Stoa saya, dan bertemulah saya buku surat-surat Stoa ini setelah saya membaca Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Buku-buku Stoa ini berbeda dari buku Stoik lainnya. Ada hal atau materi atau konsep pertemanan yang mana belum dibahas oleh buku-buku Stoa lainnya. Inilah yang membuat saya tertarik, di mana relasi sebuah pertemanan itu adalah suatu investasi yang kata orang dewasa harus dipupuk dari masa kecil sampai masa depan agar bisa memberikan suatu benefit yang kuat. Berisi kumpulan surat-surat dari Seneca kepada Lucilium, sahibnya, yang menggambarkan refleksi hidup dari seorang Seneca itu kepada si Lucilium. Si Lucilium ini curhat bagaimana hidupnya itu kacau, berpasrah diri, bagaimana ia harus menjalani kehidupan. Memuji kebajikan kita, sebagaimana hidup itu harus tenang, adil, dan berpasrah diri. Karena sifatnya yang cukup personal, buku ini seperti bisa dibuktikan sebagai kita, atau Lucilium itu akan digantikan oleh kita sendiri. Semacam Seneca memberikan surat dari masa lalu ke masa depan pada kita. Disclaimer, pelajaran filsafat. Mungkin beberapa orang akan mengatakan, kenapa sih harus belajar filsafat? Kan kamu bisa jadi ateis, dia jadi gila. Nah, stoikisme ini berbeda. Stoikisme ini semacam kedelai yang ditahu. Tahu itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan yang kita mau sukai. Jadi, filsafat ini bukanlah suatu jalan radikal menuju way of the life, tapi sebagai jalan hidup yang tidak ribet, fleksibel. Bahkan ini selaras dengan, kalau bisa dikatakan, ini selaras dengan agama-agama yang biasanya kita anuti. Sebagai example, ketika saya belajar tentang dikotomi kendali, maka saya akan ingat dengan guru agama saya tentang pelajaran Islam, Qadar dan Qadar. Tapi tidak akan saya bahas di video ini. Relasi itu adalah investasi. Sebagaimana disebut tadi oleh Seneca, apa perbedaan mencari teman dan sungguh-sungguh mendapatkan teman? Itu seperti menabur benih dan memanen. Sebagaimana kita sebagai petani itu akan menikmati hasilnya. Bahasa bayinya, ketika kita mencari teman, kita bukan hanya berkenalan. Inilah yang menjadikan patokan bagaimana perbedaan kenalan dan teman sungguhan. Karena ketika kita memiliki teman sungguhan, kita akan merawat, menyiram, sampai ia tumbuh dan kita panen. Yang menikmati hasilnya adalah kita sendiri. Atau maksudnya relasi adalah investasi. Pada akhirnya, buku ini adalah suatu filosofis, suatu idealis tentang pertemanan, salah satunya. Sehingga ketika membaca ini bisa sebagai perenungan, sebagai indikasi bahwa pertemanan itu hanya akan eksis hanya karena mereka berguna. Dari timbal balik itu tidak bisa jomplang, sehingga pertemanan itu adalah suatu hal yang sangatlah berpengaruh pada aspek kehidupan kita. Mereka lah yang menentukan bagaimana kita hidup sekarang dan di kemudian harinya.